Cek cek tes tes 1 2 1 2 1 2 3. Halo teman-teman para pendengar dimanapun anda berada, kembali lagi kita di siaran favorit kita semua, apalagi kalau bukan siaran suka-suka. Jadi kali ini seperti biasa kita akan membicarakan mengenai berbagai macam hal yang mungkin penting, mungkin juga tidak penting. Yang penting bisa mengisi waktu luang kita semua. Jadi kemarin itu lagi rame ya mengenai mobil pejabat yang menggunakan apa namanya, istilahnya pengawalan gitu ya, untuk melintasi kemacetan di wilayah Jakarta. Wilayah Jakarta. Nggak tahu deh di mana itu ya. Pokoknya ada video yang viral mengenai salah satu mobil yang diduga adalah digunakan oleh pejabat Republik ini, negara ini, ya, yang menggunakan pengawalan untuk melewati atau menerobos kemacetan, gitu guys. Nah itu menimbulkan polemik ya di antara warganet, netizen ya. Dia ada yang pro, ada yang kontra, ada yang ya kebanyakan yang kontra sih ya. Ya karena mereka merasa ada yang merasa terganggu gitu kan. Apa sih maksudnya, apa sih urgensinya sampai pejabat ini harus menggunakan pengawalan seperti itu gitu, sampai membuat pe- pengendara, pengguna jalan lain tuh harus mengalah gitu. Ya sepenting apakah acaranya gitu kan, itu jadi banyak yang mempertanyakan itu gitu, dan yang mempertanyakan juga siapa sih yang punya, siapa sih yang menggunakan kendaraan ini, ya apa urgensinya kayak gitu. Nah terus yang pro-nya adalah mengatakan bahwa ya pejabat publik, pejabat negara itu kan dia apa istilahnya ya, banyak tugasnya, banyak kerjaannya gitu, jadi mereka tuh harus sampai ke manapun tuh tepat waktu gitu. Nah padahal jalan-jalan di ibu kota itu kan macet ya kan. Nah jadi mau tidak mau harus menggunakan itu gitu, supaya waktunya tidak habis di jalan karena kegiatannya kan banyak. Jadi itu pembelaannya itu argumen dari orang yang pro gitu. Nggak pro sih, tapi setidaknya dia mendukung. Nggak mendukung, apa sih istilahnya ya, ya mendukung gitulah pokoknya ya. Itu jadi itu menimbulkan polemik kemudiannya di kalangan para netizen gitu. Nah menurut teman-teman nih gimana nih, pentingkah seorang pejabat negara menggunakan pengawalan ketika dalam perjalanan menuju ke suatu tempat gitu? Kalau buat saya sih tergantung situasi dan kondisinya gitu ya. Jadi kalau misalnya memang keadaannya sangat mendesak ya mungkin bisa gitu digunakan. Tapi kalau misalnya tidak mendesak kan ya tidak perlu gitu, ya kan? Apalagi kalau tahu misalnya jalanan di ibu kota atau jalanan yang dilalui itu macet, ya harusnya memikirkan bagaimana caranya supaya jalan ini tidak macet, ya kan? Atau mungkin jalan, atau mungkin perginya tepat waktu. Nah yang paling membanggakan adalah ini ada berita nih. Kemudian kan karena kan banyak yang mempertanyakan kemarin yang mobil pejabat yang viral itu kan. Nah terus ada berita nih. Ternyata diketahui bahwa mobil itu yang viral itu ternyata digunakan oleh Raffi Ahmad katanya. Bahkan dia mengakui ya, Raffi Ahmadnya sendiri mengakui bahwa memang mobil yang viral itu adalah mobil yang digunakannya untuk berdinas gitu. Nah tapi katanya waktu itu dia sedang tidak ada di mobil. Kok bisa guys? Terus siapa dong yang ada di mobil? Kalaupun memang tidak ada Raffi Ahmad, ngapain digunakan pengawalan gitu? Ya kan? Ya kalau benar ini beritanya gitu. Kalau memang benar sesuai dengan yang diberitakan oleh, bentar saya cari dulu ya biar kita tidak salah ya. Ini saya temukan di X ya, di Twitter. Tuh, jadi ada berita nih, beritanya adalah, bentar, agak grisik. Nah tuh dari pikiran rakyat tuh menyatakan bahwa Raffi Ahmad akhirnya buka suara soal mobil RI36 yang viral. Saya membenarkan bahwa mobil tersebut adalah mobil saya. Tapi saat itu saya tidak ada dalam mobil karena mobil dalam perjalanan menjemput saya. Oh begitu, jadi ternyata dalam perjalanan menjemput dia ternyata guys. Jadi itu dikutip dari pikiranrakyat.com ya. Pikiran rakyat nih yang meliput nih, sama detik.com juga meliput itu gitu ya.
Tapi apakah se-urgent itu gitu guys, menggunakan pengawalan gitu untuk menjemput, ya kan? Karena saya pernah lihat juga ya di Lombok nih, di Lombok. Jadi waktu kemarin nih, baru awal tahun kemarin lah, awal tahun ini lah, bukan awal tahun kemarin, awal tahun ini saya nganter kakak ipar saya ke bandara nih. Jadi pas dalam perjalanan ke bandara di jalan bypass Matarambil Kuta Mandalika, itu tiba-tiba ada, ya itulah, ada sirine, wiu 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 wiu. Kaget kan, oh keren, ada apa nih? Pas lihat ternyata ada mobil gitulah juga, mobil pejabat begitu kan, yang pakai pengawalan. Nah, kalaupun misalnya alasannya adalah karena jalanan macet dan harus sampai tepat waktu di apa istilahnya tempat yang dituju sesuai agendanya, itu karena katanya kan agendanya padat nih kalau untuk menteri dan lain sebagainya, pejabat publik, pejabat negara itu kan agendanya padat katanya kan. Nah, kalaupun misalnya itu alasannya adalah untuk supaya tepat waktu, masalahnya adalah jalan-jalan di Lombok itu kayaknya jauh dari kata macet gitu. Mungkin ada beberapa jalan yang memang macet. Nah tapi di jalan bypass Kuta, Bil, Mandalika, Mataram, itu kalau orang Lombok yang sering lewat sana pasti udah tau lah kondisinya kayak gimana. Itu jauh sekali dari kata macet. Bahkan bisa dibilang itu jalan terlancar yang pernah saya lewati. Gitu. Walaupun alasannya memang untuk mengejar waktu, ya kayaknya tanpa perlu pengawalan seperti itu juga bisa sampai tepat waktu gitu. Karena di Lombok itu kan jauh dari kemacetan gitu. Nah kalau yang di Jakarta mungkin beda kasusnya ya kan, karena di Jakarta kan macet parah gitu. Ya kan, tapi ya menurut saya sih kayaknya nggak terlalu penting-penting amat sih ya kalau buat pejabat publik gitu untuk menggunakan pengawalan. Ya walaupun memang ya terserah orangnya sih gitu. Tapi kalau kita ngomongin kasus yang tadi saya bilang yang di Mataram itu, ya maksudnya apa urgensinya gitu menggunakan pengawalan sementara jalannya lancar gitu. Ya kan tinggal lewat-lewat aja sebenarnya, nggak masalah gitu, pasti akan sampai tempat waktu kemanapun perginya gitu. Yang penting sudah terjadwal kan berangkatnya jam berapa. Karena kalau di Lombok ya, di Mataram tuh kalaupun kita mau pergi kemana-mana karena jalannya kebanyakan tidak macet, jadi yang penting kita sudah mematok waktu berangkatnya harus jam segini. Kalau misalnya kita acaranya misalnya jam 10, terus perjalanan misalnya estimasi 30 menit ya, kita berangkatnya paling lambat ya setengah 10 gitu kan. Nah kalau misalnya kayak gitu, ya ngapain pakai pengawalan gitu loh. Ya kan cukup berangkat, mengestimasikan waktu berangkatnya aja gitu. Udah nyampe di tempat tujuan dengan aman. Kalau di Lombok, karena beberapa tahun yang lalu juga pernah saya lihat ada mobil pejabat juga kayak gitu, serombongan gitu kan, tapi nggak pakai pengawalan, jadi nggak pakai ninu, nggak pakai wiu 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 gitu. Jadi jalan biasa gitu. Waktu itu saya taunya itu mobil pejabat ya karena berombongan dan satu platnya ya pakai RI gitu. Nah itu aja nggak pakai pengawalan bisa gitu. Jadi kayaknya nggak perlu se-urgent itu sih kalau misalnya di Lombok ya. Ya kalau di Jakarta kita kembali lagi kepada warga Jakarta ya. Apakah menyetujui ini atau tidak? Karena kebanyakan saya lihat di internet, di sosial media itu banyak sekali yang menentang ini gitu. Jadi kayak kesannya pejabat-pejabat ini kayak sok penting gitu. Jadi pengen dilihat gitu, saya pejabat, saya berhak untuk melewati jalan ini. Padahal kita sama-sama rakyat gitu kan ya. Kita kan sama-sama membayar pajak, bahkan para pejabat itu juga kan dibayar dengan menggunakan pajak dari kita rakyat ini gitu kan. Jadi ya seharusnya ya sama-sama bisa menggunakan jalan dengan aman dan tentram gitu. Walaupun memang masalahnya adalah karena kemacetan, ya bagaimana membuat kebijakan supaya tidak ada kemacetan gitu. Atau mungkin ya kalau memang misalnya jadwalnya padat banget,
terus ya harus lewat kemacetan yang sering-sering, dan biar tidak habis waktu di jalan mungkin bisa pakai helikopter mungkin lah. Atau jangan deh, kemarin kan saya pernah bahas nih, kalau saya pengen kekuatan teleportasi itu penting untuk orang-orang yang susah boker kalau di WC orang lain gitu kan. Nah, menurut saya sekarang ya, kekuatan teleportasi ini juga harus wajib dipelajari oleh para pejabat publik yang misalnya agendanya banyak dan harus melewati jalan-jalan yang macet. Jadi biar gak kehabisan waktu di jalan, cobalah belajar teleportasi misalnya dari Kaiosama mungkin ya, di Dragon Ball bisa, atau dari ini Hokage keempat boleh lah. Oh sekarang Boruto sekarang sudah bisa ini, dia udah bisa belajar teleportasi dia sekarang kan. Dia bisa lah belajar dari situ gitu. Kayak waktunya tidak habis di jalan gitu kan. Jadi tinggal teleport aja nyampe gitu. Ya jadi tidak merugikan pengguna jalan yang lain itu guys. Ya. Tapi bentar deh. Jangan deh. Ini nggak usah belajar teleportasi lah. Ntar kalau korupsi susah ditangkapnya. Ya udah, mendingan inilah. Ya mendingan dibuat kebijakan gitu supaya ya bagaimana lah mengatasi kemacetan gitu supaya tidak macet lagi, supaya lancar gitu perjalanannya kemanapun gitu kan. Ya itu aja sih, sama agendanya mungkin bisa diatur lah kalau misalnya ini kan. Kalau misalnya jadwalnya padat banget gitu kan, harusnya bisa diatur lah waktunya gitu. Ya tidak membebani, tidak merugikan juga para pengguna jalan lain gitu. Karena kan ya yang mau sampai tempat waktu kan juga bukan hanya pejabat publik itu aja, mungkin juga orang-orang yang ada di jalan juga kan pengen sampai tepat waktu gitu. Itu aja sih. Ya, seperti biasa cuap-cuap kali ini mungkin seperti biasa ya, omongan saya mungkin terlalu kurang jelas mungkin buat teman-teman, tapi ya namanya juga cuap-cuap guys. Ya yang penting teman-teman bisa mengerti. Semoga teman-teman bisa mengerti. Ya paling enggak teman-teman bisa menangkap lah apa yang mau saya sampaikan gitu ya. Oke. Ini itu aja teman-teman untuk cuap-cuap episode kali ini. Kita ketemu lagi di cuap-cuap episode selanjutnya. Sampai jumpa di cuap-cuap dan siaran suka-suka. Dadah. Semoga semoga teman-teman yang mendengarkan selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dimanapun teman-teman berada. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Dadah. Ciao.